Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Mahnia Dewi. Di sini saya akan menyimpulkan tulisan dari dosen kami, yakni Pak Doni Pestalozi, yang berjudul Hidup dengan Energi Positif Saat Otak Hanya Mencatat atau Meregistrasi Hal-hal Seperlunya Saja, atau Solusi Pencegahan Perilaku Koruptif Sejak Dini. Menurutku, kesimpulan dari judul tersebut yakni kita hidup dengan energi positif saat otak hanya mengingat yang penting-pentingnya saja, agar badan kita menjadi lebih sehat, jauh dari pikirannya stres atau gangguan mental dan kegelisahan. Solusinya tidak bisa mencegah solusinya kita bisa mencegah perilaku koruptif sejak dini. Nah, di sini tertulis otak adalah organ vital yang kita miliki yang semestinya kita jaga dari kerusakan-kerusakan. Namun demikian tak sedikit di antara kita yang tidak melihat peran vital tersebut, sehingga kita tidak memiliki kepekaan. Salah satu fungsi otak adalah untuk berpikir. Hampir setiap saat terjaga, kita selalu berpikir mulai dari pagi saat bangun tidur hingga malam tiba saat kita akan tidur. Otak selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran. Apa sih beda sensasi dan pikiran? Menurutku, dari teks tersebut, sensasi adalah reaksi terhadap indera, misal dari penglihatan, pendengaran, dan indera perasa, yang sering terjadi dalam kehidupanku sehari-hari. Contohnya, saat aku melihat seorang teman sedang menggunakan saat aku melihat seorang teman sedang menggunakan pakaian barunya, muncullah sensasi seketika yang berawal saat aku melihat baju dan kontak yang kulakukan saat mencoba memegang bahan kain baju tersebut. Menurutku, adanya sensasi adalah ciri bahwa kita dalam keadaan sehat dan normal. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud pikiran? Menurutku dari teks tersebut yakni tidak ada pikiran jika tidak ada memori. Berpikir adalah reaksi atau respon terhadap memori yang tersimpan dalam otak kita. Semakin banyak memori tersimpan, kita akan semakin berpikir. Selanjutnya, lalu apa yang terjadi saat pikiran masuk ke dalam sensasi? Menurutku dari teks tersebut, yakni sensasi adalah tanda suatu kenormalan saat indera berfungsi dengan baik dengan ketajaman dan kepekaannya. Permasalahan mental yang kualami muncul saat pikiran masuk ke dalam sensasi. Sensasi yang muncul saat melihat dan berkontak dengan pakaian barunya, hingga muncul sensasi hasrat dalam diriku ini. Saat hasrat muncul, maka di dalam otakku berpikir rasa takut, tak mampu membeli atau memiliki, dan kegelisahan. Nah, otak yang bekerja sesuai fungsinya, di mana pikiran diperlukan bagi pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan hidup, penguasaan bahasa dan teknologi, hanya mencatat hal-hal seperlunya saja, tidak memberi ruang pencatatan terkait aspek-aspek psikologis dalam konteks hubungan antara manusia. Otak mampu melihat dengan kejelasan, sehat, dan tajam tanpa rasa takut, cemas, gelisah, dan gejala gangguan neurotik lainnya. Otak yang beregistrasi rasa takut, kegelisahan, kepedihan, cacian, hinaan, ataupun puji-pujian, implikasinya adalah pikiran melakukan pergerakan dengan membangun konsep-konsep keakuan
Jika kondisi ini terjadi, maka akan terjadi malapetaka saat konstruksi keakuan tercederai. Tak jarang derita psikologis ini menimbulkan gangguan fungsi organ biologis saat seseorang mengalami stres atau depresi. Cintailah diri kita dengan kecerdasan. Sekali lagi, otak hanya meregistrasi seperlunya saja ke dalam memori. Hiduplah dengan energi positif. Oke, dan ingat, tidak perlu mengkocek uang di kantongmu terlalu dalam hanya untuk mengobati badanmu sendiri. Tapi obatilah dengan caramu sendiri, dengan pola hidup, dengan energi positif saat otak hanya mencatat atau mengingat hal-hal seperlunya saja. Sekian kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.